Semoga kalian di rumah ini masih tetap sehat ya. Oh iya, siapa yang udah siap buat ibadah firman Tuhan, ibadah online hari ini? Tentu pada siap semua ya. Sebelumnya ayo kita doa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang sungguh-sungguh ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus baik? Ya, kita nyanyilah. Tuhan Yesus itu baik ke kita semua sampai selama-lamanya. Bola semua di atas ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tangannya semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Ayo sebut lagi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, kasih Tuhan itu seperti sungai kan, selalu mengalir di hidup kita. Ayo kita nyanyiin ini bersama-sama. Semangat semuanya ya. Mengalir di waktu apa?
semuanya siapkan dirinya, kita mau mendengar firman Tuhan. Semuanya lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau masuk penyembahan. Semuanya datang ke Tuhan dengan hati yang benar-benar rindu mau dekat sama Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Ulang lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ayo adik-adik semuanya yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan guru-guru yang akan mengajar kami. Berkati juga kami biarlah firman yang kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan ya tuh teman-teman. God bless you.
Salam adik-adik sekalian. Apa kabar? Pasti kabar sehat ya tentunya. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi Tuhan tubuh yang sehat sehingga kita bisa ikut beribadah walaupun dengan ibadah online. Kakak percaya adik-adik semuanya tetap semangat. Oke, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu memohon pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan pujian bagi nama-Mu kami naikkannya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang memulihkan itu Tuhan, selalu menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang memberikan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ikut campur tangan dan turun di dalam setiap hati anak-anak kami. Adik-adik semuanya boleh memahami setiap firman Tuhan yang kami berikan, sehingga hidup mereka menjadi berkat dan berbuah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu dengan hikmat-Nya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang penyembuhan yang sakit di kolam Bethesda. Nah, diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Nah, di Yerusalem ada hari raya yang dilakukan orang-orang Yahudi. Pada saat itu Yesus datang ke Yerusalem. Sampai di pintu gerbang, di sana ada gerbang namanya pintu gerbang domba. Di sana ada sebuah kolam. Kolam ini disebut kolam Bethesda. Nah, adik-adik, ini dia kolamnya. Nah, coba perhatikan. Adik-adik bisa melihat semuanya dengan jelas. Nah, konon di kolam ini ada orang banyak mengelilingi kolam ini. Nah, kira-kira siapa yang mengelilingi kolam ini ya? Apakah mereka ada melihat ikan? Tidak ada. Tapi mereka menanti-nantikan bergoncangnya air kolam ini. Siapakah mereka yang menanti-nantikan itu? Orang-orang yang sakit, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh. Mereka berkeliling mengelilingi kolam ini. Coba lihat, ada yang sakit lumpuh, ada yang tertidur, ada juga yang buta. Mereka di sana menanti-nantikan kolam tersebut untuk bergoncang airnya. Nah, di sini ada satu orang buta dan orang lumpuh dan orang yang lain lagi yang ada penyakitnya. Tuhan Yesus tiba di tempat itu dan melihat satu orang yang sakit lumpuh sudah lama sekali. Dia sakit lumpuh selama 38 tahun. Wow, 38 tahun. Adik-adik, satu hari aja sakit, adik-adik udah sedih ya? Pasti ya. Kakak juga kalau sakit, kakak sedih. Tapi kakak juga pergi ke dokter, adik-adik juga begitu kan? Nah, kalau si bapak yang lumpuh ini, dia tidak punya daya karena dia tidak bisa jalan. Dia selalu menanti-nantikan di pinggir kolam Bethesda tersebut kapan air itu bergoncang, air kolam itu. Nah, sewaktu-waktu kalau malaikat Tuhan datang, air kolam tersebut akan bergoncang dan orang-orang yang sakit
yang lebih duluan masuk ke kolam tersebut, maka akan sembuh. Inilah si orang sakit lumpuh tersebut yang selama 38 tahun yang menanti-nantikan itu. Tapi apa yang akan terjadi? Kita lihat pada Bapak ini. Ternyata Tuhan Yesus mengamati si Bapak tersebut. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus tahu bahwa Bapak ini sudah sakit selama 38 tahun. Tidak bisa kemana-mana, berbaring saja di tempat tidurnya karena dia lumpuh. Nah, Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu ingin sembuh? Kata Tuhan Yesus kepada si orang lumpuh tersebut. Nah, tapi orang lumpuh itu menjawab, Tuhan, bagaimana aku bisa turun ke kolam itu? Saya tidak berdaya. Saya mau ke sana, orang-orang sudah terlebih dahulu masuk dan mereka sembuh. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada si orang lumpuh ini, Tuhan katakan, bangunlah, angkatlah tilammu itu dan berjalanlah. Nah, si yang sakit lumpuh ini, wah, langsung dia berdiri dan mengangkat tilamnya. Dia taat, dia mematuhi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia tidak tanya, Tuhan, bagaimana saya mau mengangkat? Saya kan tidak bisa. Tidak. Seorang lumpuh tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia langsung gulung tilamnya. Tuh dipegang, perhatikan adik-adik. Digulung tilamnya dan dia berdiri dan berjalan. Dia pergi. Dia memberitakan pada orang-orang, kepada tetangganya, kepada imam-imam bahwa dia sudah bisa berjalan. Nah, pada saat dia bisa berjalan, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Orang-orang Farisi yang tidak suka kepada Tuhan Yesus karena hari itu adalah hari Sabat, orang Farisi berkata, siapakah dia? Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang dikatakan orang-orang Farisi tersebut. Pada saat orang lumpuh itu bercerita bahwa dia sudah sembuh dari lumpuhnya, dia bercerita kepada tetangganya, kepada imam-imam dan kepada orang Farisi. Nah, dia tidak diterima, dia diusir dan dia pergi dari tempat itu. Tapi dia tetap percaya bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Nah, setelah dia diusir, dia pergi. Dia bertemu dengan Yesus di tengah jalan dan dia tetap menyatakan bahwa Yesus itu menyembuhkan dia. Nah, dia katakan bahwa Yesus berkuasa atas sakit, penyakit dan dosanya. Karena dia sudah sembuh dan Tuhan mengatakan harus melakukan yang baik dan jangan berdosa lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk kepada orang lumpuh tersebut. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sembuh dari penyakit, kira-kira adik-adik senang tidak? Senang ya? Pasti bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Dan begitu juga si orang lumpuh ini. Dia senang, dia bersuka cita. Dia katakan bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia, Tuhan yang memulihkan dia. Dan dia tidak lupa memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita punya teman yang sakit, kalau adik-adik punya teman yang sakit, atau saudara yang sakit, orang tua yang sakit, kita harus doakan supaya Tuhan memberi kesembuhan dan pemulihan, supaya mereka juga mendapat kesembuhan seperti orang lumpuh tersebut. Oke, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan bahwa Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita, memulihkan dari sakit penyakit, memulihkan dari segala kelemahan kita kalau kita
percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, kita akan membaca ayat hafalan. Adik-adik semua buka Alkitabnya. Dibuka Yohanes 5 ayat 9. Yuk kakak bacakan dan adik-adik ikut membaca Alkitabnya. Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kakak ulangi sekali lagi adik-adik ya. Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Terima kasih. Adik-adik sudah ikut sekolah minggu hari ini dan ayat hafalannya dihafalkan untuk minggu depan. Ayo adik-adik kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Mari tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan bagi kami bahwa kuasa-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami, sanggup memulihkan sakit penyakit yang diderita kami oleh karena kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu juga Kau nyatakan di dalam kehidupan adik-adik kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terlebih Tuhan di masa pandemi saat ini Tuhan. Terkadang kami khawatir Bapa. Terkadang kami galau Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang berkuasa, yang sanggup melingkupi kami, sanggup menaungi kami, sehingga kami terhindar dari segala virus COVID-19 ini. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan adik-adik sekolah minggu dalam tangan-Mu Tuhan, dan seluruh kami juga kakak-kakak sekolah minggu, supaya kami boleh tetap bersemangat untuk melayani Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan-Mu yang kuat itu tetap menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana? Terberkati banget gak dengan pesan yang barusan disampaikan oleh kakak-kakaknya? Pastinya terberkati sekali ya. Oh iya, sebagai penutup ibadah kita hari ini, yuk kita doa dulu. Tutup matanya semua, lipat tangannya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan, untuk firman yang telah disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menuntun kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkatilah firman yang kami dengar Tuhan, supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami mungkin ada aktivitas lainnya, Tuhan berkati, Tuhan yang sertai, dan Tuhan yang jagai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.